Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Fauziah, mahasiswa UMC, program studi manajemen. Di video kali ini saya mau memaparkan mengenai peluang bisnis saat pandemik berdasarkan data dan analisis yang baik bersifat global ataupun nasional. Langsung aja. Di masa sekarang ini kan yang lagi pandemi kayak gini, ketentuan jaga jarak sosial, pembatasan perjalanan, sama kebersihan di masa pandemi kayak gini diprediksi akan membentuk kebiasaan-kebiasaan baru di masyarakat. Yang diteliti baru-baru ini sih ada dari prediksi dari para peneliti Harvard. Dari 4 peneliti itu memprediksikan gelombang baru penyebaran virus corona saat musim dingin. Mengacu dari prediksi-prediksi yang tadi, kemungkinan pola hidup dan kerja kemungkinan sih mengalami gangguan alias disrupsi dalam beberapa tahun ke depan. Diprediksi juga disrupsi ini akan menghasilkan kebiasaan-kebiasaan baru yang tetap bertahan setelah pandemi berlalu. Ini sebenarnya sih jadi peluang atau bisa jadi tantangan juga bagi pelaku bisnis. Kebiasaan baru tentang kehidupan sama pekerjaan sih biasanya kayak jadi terbiasa kerja di luar kantor, terus lebih banyak akses ke e-commerce dan layanan pengiriman barang serta layanan kesehatan online yang kayak gitu sih. Dari kebiasaan-kebiasaan baru yang disebabkan dari pandemi COVID-19, sebenarnya kita punya beberapa peluang bisnis sih yang bisa kita manfaatin. Kayak yang pertama tuh orang-orang tuh kan pada takut soal kesehatan, terus kayak masyarakat tuh kayak lebih cemas kayak gitu. Jadi bagi beberapa orang itu yang bisa kayak misalkan meracik hand sanitizer dan segala macam untuk kesehatan, itu jadi peluang bisnis sebenarnya buat bikin hand sanitizer atau bahan-bahan alat-alat kesehatan lainnya yang buat sehari-hari kayak gitu. Kemudian untuk kayak untuk masalah kayak kecemasan orang-orang mikirin virusnya ini sendiri, kan bisa diciptakan kayak game bagi beberapa orang yang memiliki keahlian di bidang tersebut. Itu juga kan menguntungkan juga, itu termasuk peluang juga. Kemudian yang kedua tuh kayak hilangnya kepercayaan tentang kebersihan terhadap orang lain kayak gitu. Itu bisa menciptakan peluang kayak layanan antar tanpa kontak fisik, tanpa kontak sama yang antar kayak gitu. Kayak sekarang kan ada di aplikasi ojek online yang antar makanan kayak gitu kan, ada tuh layanan yang tanpa ada sentuhan dengan si drivernya sendiri. Kemudian ada kayak perjalanan itu kan kayak keluar kota atau bahkan keluar negeri kebanyakan ditutup. Mungkin peluangnya kita di beberapa kota yang memang punya view yang bagus, kayak misalkan kayak di pedesaan gitu, mereka bisa memanfaatkan desa-desa mereka untuk jadi tempat wisata, kayak dengan memanfaatkan orang-orang yang pulang kampung, misalkan yang dari luar negeri kerjanya dipulangkan kayak gitu kan, mereka bisa dimanfaatkan dengan cara mengelola si wisata desanya itu. Karena menurut saya dan menurut banyak orang juga, untuk berlibur itu kan susah. Jadi bisa berlibur, bisa berwisata walaupun dekat, itu sebenarnya jadi hal yang kayak nemu emas banget. Jadi
itu bisa jadi peluang juga. Kemudian peluang selanjutnya yang bisa dimanfaatkan oleh kita semua, apalagi yang sudah, mohon maaf, menganggur, itu kita bisa berwirausaha, walaupun wirausahanya kecil-kecilan, kayak misal bisa jualan. Kita punya kemampuan apa nih, misalkan bikin bakso atau bikin apa gitu, atau kita punya kreativitas apa tentang makanan, kita tinggal lebih inovatif aja. Itu bisa dimanfaatkan sih. Siapa tahu walaupun setelah pandemi berakhir, kita tetap bisa menjalankan usahanya tersebut. Itu kan ini ya, syukur, jadi bisa tetap punya penghasilan walaupun nantinya setelah pandemi nggak mau kerja lagi kan. Tapi kalau misalkan usahanya udah maju itu kan ya lumayan, apalagi kalau misalkan udah maju banget, bisa jadi bos, nggak harus kerja ikut orang lagi. Sekian pemaparan saya tentang peluang bisnis saat pandemi. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.